Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahan Al-Farisi. Saya dari kelas TI 23A. Saya di sini untuk menjawab soal UTS nomor 1. Pertama-tama, apa itu komputer? Komputer merupakan alat elektronik yang dirancang untuk mengolah informasi atau data yang memproses data dalam bentuk biner, yaitu angka 1 dan 0, dan mampu menyusunnya menjadi output yang lebih kompleks seperti gambar, video, situs web, dan berbagai bentuk media lainnya. Lalu komputer terdiri dari perangkat keras yang merupakan bagian fisiknya, dan perangkat lunak yaitu program dan aplikasi yang mengendalikan perangkat keras tersebut. Selanjutnya, apa itu programming language? Bahasa pemrograman terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Tingkat rendah yaitu dekat dengan bahasa mesin, contoh assembly. Yang dimaksud dengan bahasa mesin yaitu adalah seperti menggunakan biner tadi, yaitu 10001. Nah, seperti itu. Jadi, jika kita sebagai manusia menggunakan itu akan sangat-sangat pusing. Lalu tingkat menengah yaitu keseimbangan antara kontrol perangkat keras dan kemudahan pemrogramannya. Seperti bahasa pemrograman C. Nah, itu bahasa C itu bisa dianggap sebagai ibu dari pemrograman karena bahasa pemrograman selanjutnya, yaitu yang tingkat tinggi, kebanyakan dibuat oleh bahasa C. Selanjutnya tingkat tinggi yaitu mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, dan fokusnya pada pengembangan algoritma, contohnya Java dan Python. Lanjut, apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Algoritma berfungsi sebagai resep dalam pemrograman yang menentukan langkah demi langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil akhir. Algoritma yang baik tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan, tetapi juga efisien dalam hal penggunaan sumber daya seperti waktu eksekusi dan memori. Selanjutnya, apa itu flowchart? Diagram alir adalah representasi visual yang menggambarkan langkah-langkah dan keputusan dalam algoritma atau sistem. Ini menggunakan pemahaman proses dengan menunjukkan urutan operasi menggunakan simbol standar dan arah aliran dengan panah. Untuk saya jarang menggunakan flowchart karena saya lebih suka membayangkan di kepala saya bagaimana flow dari alur program yang akan saya buat, ketimbang membuat sebuah flowchart. Kadang saya suka bingung mengimplementasikannya di flowchart. Tetapi jika menggunakan bayang-bayang di kepala itu terasa singkat, mudah gitu. Jadi langsung kebayang aja di kepala itu. Selanjutnya, apa itu pseudocode? Pseudocode adalah cara menyederhanakan penjelasan algoritma dengan menggunakan notasi yang mirip bahasa pemrograman, tetapi lebih mudah dibaca dan dipahami. Fokus pada logika daripada sintaks spesifik. Selanjutnya kita lanjut ke codingnya. Tapi sebelum itu, pertama, mohon maaf ketika nanti saat ngoding saya menghadap ke sisi lain, yaitu sebelah kanan saya, karena saya memiliki 2 device, yaitu laptop yang di depan kamera ini dan monitor yang di sebelah kanan yang dikhususkan untuk ngoding ya. Jadi saya prefer lebih ke monitor karena tampilannya itu lebih luas ketimbang laptop. Jadi sekali lagi mohon maaf bila nanti saya menjelaskan kodenya tanpa menghadap ke kamera. Lanjut, apa itu variabel? Pertama, kita buat dulu file untuk variabelnya. Variabel Java. Lalu PSVM. Di Java itu untuk penamaan file dibiasakan menggunakan huruf kapital di huruf pertamanya. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi mungkin itu kebiasaan orang-orang yang menggunakan Java ya. Programming
yang menggunakan Java, jadi mungkin biar lebih mudah dibaca, jadi enak dilihatnya gitu. Baik, apa itu variabel? Bagi saya, variabel adalah sebuah tempat menyimpan data sementara yang ya bisa dianggap sebagai kotak ya, kotak kosong, kemudian diberi label. Nah, si label itu adalah si data, tipe data tersebut. Nah, dimasukkan si tipe data tersebut ke dalam kotak, kemudian ketika saya membutuhkannya, saya bisa mengambil kembali. Nah, saya bisa menggunakannya sesuka hati saya, tapi untuk di Java, Java itu strict ya, jadi saat kita membuat variabel itu si variabelnya harus terpakai. Jika tidak terpakai, maka akan muncul error ya. Jadi seperti pemrosesan kode. Jadi setiap kita membuat variabel itu harus wajib terpakai. Jika tidak ya hapus aja gitu. Jangan disimpan di dalam kodenya. Terus secara teknis variabel merujuk ke sebuah alamat di memori komputer. Ketika membuat sebuah variabel, maka satu slot memori akan disiapkan untuk menampung nilai tersebut. Lalu variabel hanya bisa digunakan untuk menyimpan tipe data yang sama, tidak bisa berubah-ubah. Tipe data seperti di bahasa pemrograman JavaScript. Setahu saya kalau JavaScript itu bisa ya, bisa diubah-ubah. Jadi misalkan kita membuat variabel satu, misalkan nama, nah dalamnya itu bisa dicampur dengan angka atau apapun. Tapi jika di Java itu tidak bisa, kembali lagi Java itu strict. Dan saat kita ingin membuat variabel string, maka dalamnya string tidak bisa diganti menjadi integer atau apapun, atau digabungkan menjadi string dan integer, ya itu tidak bisa. Nah, kita langsung buat aja string name. Lalu name Nah, kemudian di Java juga setelah kita membuat baris kode, nah itu harus wajib ditutupi dengan titik koma. Itu mirip seperti JavaScript. Saya tidak tahu kenapa, mungkin itu aturannya dari Java-nya sendiri. Jadi kalau tidak ditutup maka akan terjadi syntax error. Jadi wajib ditutup dan harus teliti. Egg in egg 18, 17, 15. Egg lalu address string address Indonesia. Kita sort name sort egg sort address. Nah, jadi mari kita jelaskan kembali. String ini adalah tipe data, oke. String itu nanti kita jelaskan string itu apa di bagian subbab tipe data. Lalu nama ini adalah variabel. Nah, karena Java itu strict, jika kita salah satu huruf, maka itu akan terjadi error. Tidak bisa. Jadi harus benar-benar sesuai dengan saat kita membuat nama variabel tersebut harus sesuai saat kita mau memanggilnya kembali. Kita coba run. Maka hasilnya adalah Sarah Farisi, umur 15, dan Indonesia. Lalu ada cara yang lebih simpel untuk membuat variabel dengan kata kunci var. Var atau singkatan dari variabel tersebut harus saat kita menulisnya itu kita harus membuat value-nya. Jadi tidak bisa seperti ini. Seperti yang pertama itu kita bisa membuat value-nya nanti belakangan gitu. Jadi nah di var itu tidak bisa. Mari kita coba ya. Misalkan nama 2. Nah,
Di var itu tidak bisa, jadi kita harus wajib memasukkan nilai atau value-nya secara langsung. Aduh, maaf ya, ini saya keyboardnya baru, jadi ngetiknya kurang nyaman, masih butuh penyesuaian. Nah, dengan var kita tidak perlu membuat tipe datanya terlebih dahulu. Jadi si Java itu langsung mengerti apa yang kita masukkan nanti di tipe data apa yang kita masukkan nanti di value atau nilainya tersebut. Nah, jadi si Java itu langsung mengerti, oh ini tuh yang string ini berarti yang ada tanda kutip ini berarti namanya string berarti. Jadi kita tidak perlu deklarasikan lagi ini string ini, tidak perlu. Jadi ya lebih singkat, cuman saya jarang memakainya karena nggak tahu kenapa ya. lebih mudah ini biar dibaca juga lebih enak. Tapi bebas itu preferen aja, gimana mau pakai var boleh, pakai ini boleh, mau disebutin juga boleh si nama tipe datanya. Lalu ketik lagi nama 2, hasilnya sama aja. Nah, mari lanjut ke tipe data. Pertama, mari kita buat dulu filenya tipe data Java. Nah, lalu untuk penamaan file juga tidak boleh ada minus, tidak boleh ada simbol-simbol yang aneh gitu ya. Apalagi nomor semua di ininya nanti di filenya. Jadi nanti bisa dianggap data atau apapun itu. Jadi nanti jadi susah dibaca lah intinya. Jadi harus jika ingin double kalimat seperti ini, double kata seperti ini, jadi harus angka kata keduanya harus memakai kapital. Jadi contohnya seperti ini, tipe data. Lalu di tipe data ada dua ya di Java. Ada dua jenis, yaitu primitif dan reference. Pertama, kita bahas dulu yang primitif. Di primitif itu terbagi menjadi dua ya, yaitu boolean yang nilainya itu true atau false. Boolean benar maka true, dan boolean salah maka false. Lalu ada tipe numerik atau integer seperti byte, seperti byte, short, int, long, char, float, dan double. Nah, kita coba ya. Ini byte. Byte lalu short ya. Ini short. Ini short lalu int. Ini int lalu long. Lalu long 2 atau bisa dipanggil long. Nah, untuk long bisa diberi tanda di belakangnya L atau bisa tidak, itu opsional, bebas. Jadi apa sih yang membedakan antara byte, short, int, long? Nah, yang membedakan itu adalah jumlah max dan minnya, yaitu jika byte maka hanya sampai 127 maxnya. Jadi lebih dari 127 itu tidak bisa.
bisanya menggunakan short. Nah, short ini batasnya 32.797. Nah, jadi perbedaannya itu ada di batas maksimal dan batas minimumnya. Lalu size-nya juga pasti berbeda. Jadi misalkan yang byte nih. Nah, ini itunya adalah size-nya itu adalah 1 byte. Lalu yang ini size-nya itu 2 byte. Nah, jadi selanjutnya itu 4. Dan ini 8. Jadi antara byte, short, in, long itu hanya membedakan size di penyimpanan memorinya. Jadi lalu jumlah max dan isinya juga berbeda ya. Jika seperti in itu mencapai 2 juta atau 2 miliar ini. Yang long itu mencapai 9 juta ke atas. Dan yang short itu 32 ribuan. Dan ya size-nya juga ada yang 2 bit, ada yang 4 bit, macam-macam. Jadi kita menyesuaikan untuk di memorinya biar efisien gitu. Lalu ada float dan double. Float dan double sama seperti byte short in, itu juga memiliki perbedaan dalam max, jumlah maksimum dan jumlah byte-nya. Ini float. Lalu double. Coba ini double. Nah, di float itu kalau tidak salah mencapai 10.000 kalau batasnya. Nah, double itu di atas 10.000. Jadi lebih banyak maksimumnya yang double ketimbang float. Jadi misal kita ingin memasukkan sebuah data lebih dari 10.000 maka menggunakan double. Jika kurang maka menggunakan float saja. Soalnya itu lebih efisien di dalam memorinya. Lalu ini itu berarti floating point. Ini boolean. Kita kasih tanda. Lalu ini integer. Selanjutnya adalah char atau karakter. Singkatannya ya. Nah, char itu untuk mengambil satu huruf saja. Oh, ini string ya, saya lupa. Nah, char itu tanda kutipnya itu 1, bukan 2. Berbeda dengan string, string itu 2. Nah, kalau char ini 1. Char C misalnya. Nah, seperti ini. Kita coba sort.
E dan C, sub C. Kita coba run. Maka keluar E dan C. Nah, lalu saya biasanya untuk penamaan jumlah angka ini biasa saya selalu menggunakan underscore. Kenapa? Biar mudah dibaca. Jika nolnya banyak, saya lebih prefer menggunakan underscore. Ketimbang seperti ini, yang 000 saya bingung ini nggak tahu berapa ini jumlahnya. Jadi kalau seperti ini kan enak, nah, jadi 1000, jadi 100 kalau gitu bisa kelihatan langsung. Coba kita coba yang boolean. South benar, salah. Hasilnya adalah true dan false. Dan ya ini variabel yang tidak terpakai. Nah, bila tidak terpakai, mending dihapus saja karena ini adalah sebuah tutorial, maka tidak apa-apa. Lanjut ke bentar. Kita buat lagi. Kita buat lagi tipe data string. Tipe data string. JPSPM. String langsung bukan primitif ya. Nah, di Java itu ada data primitif dan bukan primitif. Nah, yang bukan primitif itu seperti ini, seperti string. Yang di awalan hurufnya itu kapital. Nama depan. Oh, first name aja lah. First name. Ini yang dinamakan dengan tipe data bukan primitif yaitu string, sama seperti yang tadi yang ini. Nah, jika ingin bukan primitif, maka tinggal ditambahkan aja i-nya jadi besar semua kapital. Jadi perbedaannya hanya di situ. Dan ya mungkin nanti ngaruhnya ke kelas ya atau ke metodenya. Lalu buat folder. Nah, ini cara untuk menggabungkan nama pertama dan nama terakhir dengan menggunakan string. Tinggal ditambahkan operator aja, operator tambah. Nah, otomatis lalu dibuat string kosong. Untuk bagian spasinya coba kita run aja ya. Nah, jadi spasi kosong ini string kosong ini berfungsi untuk spasi di antara Shehan dan Afarsi tersebut.
String ditandai dengan tanda kutip ya. Jadi seperti kalung. Ibarat seperti kalung yang di dalamnya itu ada bola-bola kecil, yang di dalam tali kalung tersebut ada bola-bola kecil. Nah, si bola-bola tersebut itu bisa dianggap sebuah kalimat atau teks. Nah, si tali tersebut bisa dianggap sebagai string ini. Jadi dia itu buat menyambungkan sebuah teks atau kata menjadi satu. Lanjut ke ini penjelasannya. Tipe data bukan primitif. Tipe data primitif adalah tipe bawaan di dalam bahasa pemrograman. Tipe data primitif tidak bisa diubah lagi. Tipe data number, char, boolean adalah tipe data primitif. Tipe data primitif selalu memiliki default value. Tipe data string bukan tipe data primitif. Tipe data bukan primitif tidak memiliki default value dan bisa bernilai null. Tipe data bukan primitif bisa memiliki metode atau function yang akan dibahas nanti. Di Java, semua tipe data primitif memiliki representasi tipe data yang bukan dan tipe data bukan primitifnya. Lalu selanjutnya adalah operator. Kita akan membahas materi operator. Matematika ya. Matematika Java. SVM seperti operator biasa yang ada di kehidupan nyata ya. Ada tambah, ada plus, ada minus. Cuma yang berbeda ada di pembagian dan di perkalian saja. Kita buat contohnya in A dengan 10, in B dengan 15. Kita solve A ditambah B dikurangi B solve C A dibagi dikali aja. Nah, dikali itu di Java atau mungkin di semua bahasa pemrograman kalian itu diganti menjadi bintang. Lalu solve bagi B. Nah, lalu pembagian diganti menjadi slash. Dan yang terakhir adalah modulo. Itu sisa bagi. Percobaan. Nah, 10 tambah 15, 25. 10 dikurangi 15, minus 5. 10 dikali 15, 150. 10 dibagi 15, 0. 10 modulus 15, hasilnya adalah 10. Lanjut ke buat file kembali, yaitu augment assignment Java. Oh, saya salah ke spasi. SVM. Ini sama seperti tadi, cuman membuat lebih simpel aja. C kita misal C10. Contoh C berarti tanpa kalau tanpa augmented assignment atau bisa disebut operator apa sih? Jadi kita bisa mempersingkat daripada seperti ini. Kita langsung gunakan aja di
Jadi plus 5 seperti ini. Jadi lebih simpel intinya. Kita perlu membuat seperti ini. Karena itu pemrograman kode bisa dibilang. Hasilnya sama aja. Mau coba, oke. Coba South C. South C. Kok beda? Why? Coba kita ganti. Oh ya, karena ini nambah ya. Benar-benar. Jadi habis ini tambah ke sini. Lanjut aja berarti kalau ini minus. Coba minus. Ya, benar. Karena kan dari atas ke bawah ya. Lalu di sini itu berarti 110. Nah, habis 110 masuk lagi ke sini, C di sini. Nah, 110 dikurangi 10 jadi 100. Lupa logik. Lanjut ke kali sekarang. Kali 10. Kemudian di short C. 1000. Jadi kan ini 100, 100 ditambah 10, 110, 110 dikurangi 10 jadi 100. Nah, kemudian di sini 100 itu dikali dengan 10 menjadi 1000. Seperti itu ya. Kita lanjut ke operasi perbandingan. Oh, lupa. Java. In value 1. In sama sort value 1 lebih dari value 2. Sort value 1 value 2 sort value 1 sort sort value 1. Jadi ini hasilnya adalah true atau false ya. Karena ini adalah operasi perbandingan. Untuk yang pertama, value 1 lebih dari value 2, maka hasilnya adalah false. Karena nilai keduanya sama, jadi hasilnya false. Value 1 kurang dari value 2, hasilnya juga false. Value 1 lebih dari value 2, maka hasilnya false. Dan value 1 kurang dari value 2, hasilnya juga false. Dan value 1 sama dengan value 2, hasilnya adalah true, karena nilai ini sama-sama bernilai 100, jadi hasilnya true. Terus value 1 tidak sama dengan value 2, maka hasilnya false. Karena nilai tersebut sama. Coba run.
Karena lebih dari sama dengan, berarti maksud dari lebih dari sama dengan itu jika nilainya sama, maka masih bisa gitu. Jadi kalau misalkan ini kan lebih dari berarti harus biar hasilnya true itu harus 101 berarti ya si nilainya. Nah, maka si yang lebih dari sama dengan ini, maka 100 berarti masih sama ya, 100, maka terus lebih dari sama dengan, jadi hasilnya itu sama-sama benar karena ini kan tidak melebihi dari 100. Jadi 100 itu masih keanggap gitu. Jadi ya hasilnya true, false. Karena ini berbeda ya. Karena ini sama, jadi maka hasilnya false. Lalu yang ini lebih dari dan kurang dari tidak, karena ini sama nilainya. Dan yang lebih dari sama dengan dan kurang dari lalu sama dengan, hasilnya true. Kita lanjut ke operasi boolean. Java. Contoh absen 30 yang nilai akhir ya, ujian aja lah, ujian 80. Coba lagi yang lulus absen itu lebih dari 60. Salah. Terbalik. Terus absen dan absen. Yap. Misalkan cover from boolean to in. Oke. Berarti kita ganti ke var aja lah. var. Kita copy. Ujian Jawa 70 90 harus absen dan harus ujian 100. Kita lihat hasilnya. False dan true. True dan false.
Karena salah satunya adalah false, maka hasilnya yang keluar adalah false. Coba kita ganti menjadi ini menjadi 65. Maka hasilnya true. Karena keduanya adalah true. Karena keduanya adalah mencukupi nilai yang ini, nilai absen ujian. Kemudian sudah, lanjut ke ternary operator. Ternary operator adalah operator sederhana dari if statement. Ternary operator terdiri dari kondisi yang dievaluasi. Jika menghasilkan true, maka nilai pertama diambil. Jika false, maka nilai kedua yang diambil. Contoh, kita buat kembali ke filenya, yaitu ternary operator. Operator Java. PSVM. String keterangan nilai nilai lebih dari 70, maka lulus atau tidak lulus. Kita sort keterangan. Nah, jadi kita buat dulu validasinya, yaitu nilainya maksimalnya 75, nilai siswanya ada 75, lalu kita buat variabel string keterangan dan keterangan nilai. Jika nilai lebih dari 70, maka lulus, or tidak atau tidak. Hasilnya adalah lulus. Jika kita ganti menjadi 80, maka tidak. Hasilnya tidak lulus. Selanjutnya kita lanjut ke for loop. For loop adalah salah satu kata kunci yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan. Kita butuh PSVM. Blok kode yang terdapat di dalam for akan selalu diulangi selama kondisi terpenuhi. Seperti for ini statement, kondisi kita lewat dulu aja lah. Seperti ini statement akan dieksekusi hanya sekali di awal sebelum perulangan. Kondisi akan dilakukan pengecekan dalam setiap perulangan. Jika true, perulangan akan dilakukan. Jika false, maka perulangan akan berhenti. Post statement akan dieksekusi setiap kali di akhir perulangan. In statement dikondisi dan post statement tidak wajib diisi. Jika kondisi tidak diisi, berarti kondisi selalu bernilai true.
contoh nih ya. Jadi ini dieksekusi pertama, lalu cek kondisi. Kita buat dulu ini ya, blok perulangan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini statement dieksekusi lalu ke kondisi. Nah, di kondisi dicek, jika kondisinya true, benar, maka ini tuh dilakukan perulangan. Nah, setelah selesai dilakukan perulangan, maka selanjutnya eksekusi post statement. Di post statement dicek lagi kembali kondisinya. Jika masih true, masih bisa, maka dilakukan kembali perulangan. Nah, jika sudah, maka eksekusi kembali, terus ke kondisi, dicek lagi. Jika false, maka berhenti. Nah, jika masih ya lanjut terus ke perulangan, lalu cek lagi eksekusinya, post statement langsung ke kondisi, dan seperti itu terus berulang-ulang. Jika sudah ya berhenti langsung si perulangannya. Langsung ke contoh kode saja. For ini tanpa statement apapun ya. Jadi akan mengeluarkan infinite loop, perulangan tanpa henti. Kita coba run. Dan ya tidak berhenti. Cara stopnya ya pencet aja, nanti berhenti. Terus lalu lanjut perulangan dengan kondisi. Kita coba, yaitu misalkan kita buat dulu ini, hapus aja lah. Misalkan kita buat lo counternya. Yang counter 91 kalau for counter kurang dari 10, pass out. Kita ini dulu, kita iterate counter plus. Kita gunakan post perulangan ke sudah. Nah, jadi kita buat deklarasinya yaitu dari angka 1. Nah, kita buat si init statement-nya di sini. Lalu kita cek kondisinya. Jika masih bisa, maksudnya lebih dari
masih bisa di bawah 10, maka akan terus dilakukan perulangan. Lalu setelah itu dicek kondisinya, dicek post statementnya, yaitu yang ini. Sudah, lalu cek kondisi kembali, cek kondisi lagi, langsung perulangan lagi, dicek lagi post statementnya, ya terus aja berulang. Jadi hasilnya ini sampai 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, 9. Karena ini saya lupa. Karena ini kurang dari 10, berarti sebelum dari 10 ya. Jadi makanya hasilnya adalah 9. Harusnya itu menggunakan sama dengan, saya suka lupa sama kayak tadi. Jadi hasilnya 10. Seperti itu. Ini tanpa ini ya, tanpa init statement dan post statement. Sekarang dengan init statement. Daripada kita menyimpan di sini si variabelnya itu, mending kita masukkannya di sini dengan var counter 1. Kita hapus yang ini. Jadi mempersingkat kode. Kita sebaran, hasilnya tetap sama. Lalu sekarang kita gunakan post statement, yaitu yang counter ini. Kita copy dan kita pindahkan di bagian sini. Nah, kita hapus ini. Jadi kelihatannya itu lebih mudah dibaca gitu, daripada yang seperti yang tadi. Dan hasilnya masih tetap sama. Lanjut ke while loop. Kita buat kembali while loop. Siapa? Filenya PSVM. While loop adalah operasi perulangan yang lebih sederhana dibandingkan for loop. Di while loop hanya terdapat kondisi perulangan tanpa init, statement, dan post statement. Seperti var counter lah, sama. Lalu while counter lebih dari south perulangan ke counter, lalu kita dapatkan di sini positnya. Hasilnya sama saja. Lalu sekarang untuk lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian studi kasus. Kita pindahkan di sini. Apakah terlihat ya? Terlihat ya. Studi kasus aplikasi hitung pengeluaran mingguan. Anda sedang mengembangkan sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung total pengeluaran seseorang dalam 1 minggu. Aplikasi ini harus meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pengeluaran harian dan kemudian menghitung totalnya. Setelah itu, aplikasi harus menentukan apakah pengeluaran melebihi batas mingguan yang telah ditentukan.
tentukan batas pengeluaran mingguan sebagai variabel konstan dengan tipe data. Spesifikasinya adalah tentukan batas pengeluaran mingguan sebagai variabel konstan dengan tipe data final. Oh ya, lupa, saya belum bagian konstan ya, berarti tipe data. Sebentar. Bagian final belum dijelaskan. Final itu adalah konstan ya. Jadi jelaskan aja sini. Jadi konstan itu si value-nya itu nggak bisa berubah. Jadi tetap gitu, permanen gitu. Jadi nggak bisa diganggu gugat seperti variabel yang tadi yang biasa. Itu bisa dirubah menjadi apapun, bisa diganti gitu ya. Nah, kalau final itu sudah bisa. Jadi ya nggak bisa diubah sama sekali. Jadi udah benar-benar final gitu. Dengan variabel konstan dengan tipe data final in bernama batas pengeluaran dengan nilai ini berapa ini? Segitu pokoknya. Lalu gunakan perulangan for untuk mengulang 7 kali, masing-masing mewakili dalam seminggu. Dalam setiap iterasi perulangan, mintalah pengguna memasukkan jumlah pengeluaran harian menggunakan scanner dari sistem in. Nomor 4, lalu jumlahkan pengeluaran harian ke dalam variabel total pengeluaran. Setelah itu, setelah perulangan selesai, bandingkan total pengeluaran dengan batas pengeluaran menggunakan operator ternary untuk menentukan apakah pengeluaran mingguan dalam batas atau tidak. Tampilkan total pengeluaran mingguan dan pesan apakah pengeluaran pengguna melebihi batas atau tidak. Oke. Sudah. Kita kembali lagi. Udah buat file, yaitu studi kasus 1 Java PSPM. Pertama, dari nomor 1 itu disuruh untuk menggunakan variabel konstan dengan nama variabel batas pengeluaran dengan nilai 1 juta ya, 10.000. Coba kita langsung buat, berarti final in batas kita kecil aja. Pengeluaran berapa sih? 36 menurut saya. Dengan batas pengeluaran 1.000. Lalu jumlahkan pengeluaran harian ke dalam total pengeluaran. Berarti kita buat total pengeluaran total pengeluaran terlebih dahulu dengan 0. Jadi kan kita buat 0 dulu. Lalu menggunakan for untuk ulang 7 kali, masing-masing mewakili sehari seminggu. Dalam setiap iterasi, mintalah pengguna masukkan jumlah pengeluaran harian menggunakan scanner. Scanner dulu berarti. Kita buat di sini scanner.
yang scanner sistem in. Karena belum diimport ya, diimport dulu. Sekarang kita berarti loop for untuk mengulang 7 kali masing-masing dalam sehari, dalam seminggu. Nah, berarti hari in hari 1, lalu hari dikurangi kurang dari dengan 7 dengan hari plus. Kita sort itu tampilkan total pengeluaran mingguan dan pesan apakah pengeluaran lebih batas atau tidak. Hitungan batas scanner dalam setiap iterasi ulangan mintalah pengguna masukkan. Oke, beres. Total pengeluaran, jumlahkan pengeluaran harian ke dalam variabel total pengeluaran. Berarti masukkan hari pengeluaran total pengeluaran, berarti untuk hari ke ya. Tambah hari tersebut lanjut pengeluaran untuk hari ke dengan hari. Oke, benar. Terusin pengeluaran hari, pengeluaran ya. Oke, berarti in harian sama dengan input next in, next line, next in. Jadi saat kita masukkan input di sini, nah di sini kita masukkan input, maka tinggal kita jumlahkan saja, berarti total pengeluaran kita pakai aja total pengeluaran harian. Kok total sih? Nah, jadi total pengeluaran ini kita totalkan dengan pengeluaran harian. Setelah selesai, lalu kita tutup scannernya. Pas scanner sih, tapi input. Nah, lalu
Setelah perubahan selesai, bandingkan total pengeluaran dengan batas pengeluaran. Menggunakan operator ternary untuk menentukan apakah pengeluaran mingguan dalam batas atau tidak. Sistem hasil ternary di total pengeluarannya. Pengeluaran and batas berarti batas pengeluaran batas atau tidak berarti dalam atau batas atau melebihi. Kita hapus yang sering. Lalu tinggal di sort saja. Tampilkan total pengeluaran mingguan dan pesan apakah pengeluaran pengguna melebihi batas atau tidak. Total pengeluaran Anda adalah total pengeluaran. Coba kita ambil aja. Ini hasil belum ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Hari ke-1. Tidak menggunakan print line. Print saja. Misal 20.000 total pengeluaran Anda adalah $1. Oke, betul. Tinggal sekarang gunakan hasilnya. Pengeluaran Anda adalah hasil berarti ya. Batas minggu. Coba kita run. Misal pusing dah ini teh. Kita pakai itu mah, titik mah. Hitung nggak? Kok di run lagi sih? 60.000 berarti 1.000.000 kah? $140.580.000 700.000 total pengeluaran adalah 1.600.000 melebihi batas minggu. Oke, betul. Kita coba run kembali. Coba anggap 200. Yang 20, 200. Kok di run sih?
Astaga, mulai error ya otaknya. 200 ini 20. Nah, ini 200. Coba kembali 200. 3.000. 40.000. 50.000. 30.000. 10.000. Total pengeluaran Anda adalah 525.000. Pengeluaran Anda adalah dalam batas minggu. Oke, mari kita jelaskan. Pertama, kita deklarasikan dulu final batas pengeluarannya, yaitu 1 juta. Total pengeluaran adalah 0. Kita jelaskan karena dari mulai 0 ya pengeluarannya, tidak dari 10.000, tidak dari 15.000. Lalu kita buat scanner inputnya. Kemudian kita gunakan for loop biasa ya. Ada in hari sama dengan 1, berarti dimulai dari 1, tidak dengan 0. Jika kita diganti menjadi 0, maka hasilnya adalah 0. Terus hari kurang dari sama dengan 7, berarti batasnya sampai 7, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang lagi. Karena kalau kurang dari 7, hasilnya adalah 6. Jika ini dihapus, maka hasilnya adalah 6. Terus kita iterate hari plus. Kemudian kita masukkan south-nya, si sistemnya, kemudian masukkan pengeluaran untuk hari. Lalu kita deklarasikan inputnya, pengeluaran hari, input next in. Karena ini integer, maka menggunakan in. Nah, ini adalah sebuah metode ya kalau salah. Lalu kita buat total pengeluaran ditambah pengeluaran harian. Jadi ketimbang total pengeluaran sama dengan total pengeluaran plus pengeluaran harian, itu lebih panjang ya. Jadi kita singkat dengan operator tadi itu apa sih? Augmented assignment. Terus kita tutup si inputnya, kita close biar nggak bocor. Lalu kita gunakan ternary operator. Jika total pengeluaran lebih dari batas pengeluaran, maka hasilnya adalah true, yaitu melebihi. Jika tidak, ya berarti dalam, false gitu. Terus kita south. Total pengeluaran Anda adalah total pengeluaran ditambah total pengeluaran, yaitu ini. Kita tentukan dulu hasilnya berapa, lalu kita buat lagi source sistemnya. Pengeluaran Anda adalah hasil. Nah, dari hasil ternary operator ini kita ketahui itu berada dalam batas atau melebihi, seperti itu. Jadi ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah ucapan, karena sulit untuk menjelaskannya ya. Untuk saya baru pertama kali ini menjelaskan kode seperti ini. Biasanya ngerti, cuman saat menjelaskan itu sulit gitu. Jadi ya nggak apa-apa, baru pertama kali. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.